name is Andika. My name is Juliana. My name is Namiawati. My name is Mita Rahmawati. Kami dari kelas 10-7. di from group 1A. We will discuss the material entitled Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Watch our video. Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi seluruh warga negara harus memahami isi dalam konstitusi agar dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap disiplin serta memahami hak dan kewajibannya. Yang pertama, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Sebelumnya, apa sih itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sering disebut dengan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Tujuan konstitusi. Tujuan dibentuknya konstitusi dalam suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi HAM. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Jenis-jenis konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu jenis konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Konstitusi tidak tertulis adalah peraturan tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Sejarah perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Periode pertama, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 saat awal disahkannya oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Periode kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diganti Konstitusi RI 1949. Periode ketiga, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Konstitusi RI diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode keempat, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar Sementara diganti berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. A. Terkait hak dan kewajiban warga negara. 1. Pasal 27 ayat 1, bumi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib uang pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara bentuk atak, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. B. Terkait pemenuhan hak asasi manusia. 1. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Pasal 28B ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Pasal 28B ayat 2, setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4. Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mempertahankan. Pasal 28D ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. C. Terkait jaminan beragama dan berpercayaan. 1. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pasal 29 ayat 2 berbunyi dengan menjamin kemerdekaan menurut agamanya dan kepercayaannya. D. Terkait bela negara. Bela negara terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mengenal hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Hak yang dimaksud di sini adalah tindakan yang legal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban warga negara yaitu wajib melaksanakan peran sebagai warga negara. Peran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kita dapat memperoleh hak sebagai warga negara yang baik. A. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Contoh hak sebagai warga sekolah yaitu 1. Bergaul dengan sesama warga, belajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pengajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mendapatkan bimbingan dari pengajar. Contoh kewajiban sebagai warga sekolah yaitu 1. Berkata sopan dan santun terhadap pengajar, teman, dan semua staf yang ada di sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. 3. Mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dengan tertib. B. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat yaitu pertama, hak menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar. 2. Hak mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. 3. Hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Pertama, menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dalam masyarakat. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin
oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan beradab berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berikut contoh pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia. A. Tingkat kemiskinan dan angka pelanggaran di negara kita masih cukup tinggi. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia. B. Masih terjadi tidak kekerasan mengataskan agama, misalnya penyelenggaran tempat beribadah, padahal pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap produk penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Mau kelinci